Baik, shalom. Ya, boleh katakan shalom ya di kolom chat ya, saling menyapa satu sama lain. Puji Tuhan, hari ini adalah hari Sabtu di mana kita bersekutu ya setiap pukul 1 siang waktu Indonesia bagian barat ya. Dan kita sama-sama melanjutkan tema di bulan ini ya. Bicara tentang mempersiapkan ya setiap kita untuk masuk ke dalam musim yang baru ya, yaitu tahun penggenapan janji Tuhan. Ketika Tuhan mau menggenapi janjinya, maka dia mencari ya, maka Allah mencari orang-orang yang mau untuk dipakai, mau untuk dibentuk. Amin. Kalau kita baca Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, mayoritas orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang mau. Amin. Ya, kalau kita bandingkan dengan orang yang memang sudah berkapasitas, lebih banyak orang yang memang mau ya memberikan dirinya untuk dibentuk sama Tuhan. Jadi menarik adalah kalau Tuhan memakai Anda, kalau Tuhan memanggil Anda, maka Dia juga akan memperlengkapi Anda. Katakan amin. Dan salah satunya adalah hari ini ya, kita menutup ya bulan ini dengan tema mengasah atau melatih ketajaman indera rohani. Silakan Bapak Ibu lihat di dalam layar Anda masing-masing ya. Di layar itu terlihat bahwa ada sebatang pensil ya, pensil yang tajam ya. Kalau pensil yang tajam ini ya, saya percaya orang-orang desain, orang-orang seni rupa itu paham ya betapa pentingnya ya presisi atau detail ya di dalam menggambar. Ketika pensilnya tumpul ya, maka gambarnya tidak akan presisi ya. Malah jadinya garis tebal gitu ya. Batasannya jadi kurang terlihat gitu ya. Dan lebih estetik ya, saya percaya orang-orang seni ya, dan orang-orang arsitektur mungkin ya menyenangi pensil yang tajam ya. Betul ya. Silakan yang jurusan arsitek ya, orang sipil silakan ya komentar ya di kolom komentar ya. Karena akan bicara tentang ketajaman atau presisi ya. Kalau kita bicara tentang pisau di rumah ya, ibu-ibu nih ya di rumah ya yang suka masak ya. Pisau itu akan sangat-sangat ya mudah digunakan ketika apa? Ketika tajam. Amin. Karena ketika pisau itu tumpul ya, ketika kita pakai untuk memotong, maka tenaganya akan jauh lebih besar. Ya, dan masaknya juga akan jauh lebih lama ya. Saya pernah merasakan ya namanya persiapan masak itu gak gampang ya sebagai laki-laki ya. Makanya kita nggak boleh menghina ya kepada kaum wanita yang masak ya, berterima kasih ya apapun makanannya ya. Itu effortnya motonginya ya, ngeracik bumbunya itu luar biasa ya. Tapi dibutuhkan pisau yang tajam ya, supaya dapat memudahkan pekerjaan ketika memasak. Nah, saudaraku, ketika kita bicara tentang ketajaman indera rohani, kita sebagai alat-alatnya Tuhan, maka hanya orang-orang yang terasah, katakan terasah, yang dipakai sama Tuhan. Amin. Berarti kalau saya tumpul gimana? Ya mari kita berlatih, mari kita mengasahnya setiap hari. Ya. Nah, salah satu patokannya atau contohnya ya, kita ngetes yuk bareng-bareng ya di slide selanjutnya ya. Mari kita tes bareng-bareng ketika kita datang ke sebuah ibadah ya. Kemudian apapun itu ya, persekutuan ya, waktu doa pribadi kita, saat teduh gitu ya, jam doa kita gitu ya. Nah, pada waktu terlambat bagaimana hati kita? Apakah kita merasa baik-baik saja? Ya? Atau kita merasa sesuatu yang tidak enak tuh muncul dalam hati. Yang mana kita? Kalau kita merasa baik-baik saja, ya, pertanyaannya satu. Apakah kita terlalu tebal dosanya? Apakah hati kita terlalu orang Sunda tuh bilang baal ya? Baal ya bener ya? Bukan nama dewa ya Bapak Ibu ya. Tebal gitu ya. Sehingga tidak mengerti bagaimana ya
hadirat Tuhan itu sudah tiba, sudah hadir gitu ya. Ketika kita terlambat. Nah, kalau Bapak Ibu merasa, oh ya Tuhan, ampuni saya tadi berlama-lama. Ampuni saya Tuhan, tadi alarm sudah berbunyi, tapi saya masih menikmati ya kasur saya yang indah di musim dingin ini ya, tarik selimut lagi gitu ya. Nah, kalau Anda merasa tidak enak, saya percaya Roh Kudus menggelisahkan hati Anda. Nah, itu yang disebut dengan apa? Orang yang merasakan, orang yang peka dengan hadirat Tuhan. Tapi yang menyedihkan apa? Ketika kita merasa, ya udah terlambat, Tuhan juga ngerti kok tadi macet. Ya, kalau macet kenapa nggak datang lebih awal? Ya kan? Oh tadi ada kegiatan, seberapa penting kegiatan itu? Sehingga menggeser waktumu janjian bersama Tuhan. Loh, itu kan jadwalnya ibadah. Kan saya cuma datang ke ibadah. Anda jangan kira ibadah itu ibadah. Kalau terlambat, ya udah ganti aja tempat ibadah, cari aja yang lebih siang. Apakah seperti itu kualitas ibadahnya? Maka tidak heran, kita tidak pernah tajam. Kembali lagi saya ulang statement di awal, orang yang tidak tajam, nggak dipakai sama Tuhan. Loh iya dong. Ya, ibu-ibu aja secara normal akan memilih pisau yang tajam buat masak, betul? Ya, kalau enggak pisaunya dilempar aja. Cari yang baru gitu ya. Wah, itu effort itu masak ya, apalagi motong daging dengan pisau yang tumpul. Waduh, itu emosi jiwa ya. Udah itu langsung buka handphone ya, aplikasi GoFood aja. Iya, daripada pakai pisau yang tumpul. Nah, bayangkan Tuhan ya melihat kehidupan setiap kita dan kita hari ini membiarkan diri kita tumpul. Bagaimana? Baik-baik saja hatinya? Ya. Kalau baik-baik saja, bertobat. Ya. Karena waktu kita beribadah, respon yang benar adalah kita tidak sedang main-main. Ya, ada Tuhan yang sudah duluan datang. Ada satu ayat yang memberkati saya di dalam kitab Ayub, pasal yang ke-7, ya, saudara nanti baca di rumah, ya. Firman Tuhan berkata bahwa apakah gerangan manusia sehingga kau anggap agung? Kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Ayub menuliskan kitab ini, ya, ada satu kalimat ini. Dia berkata kepada Tuhan, apakah gerangan manusia ya Tuhan? Ya. Sehingga kau anggap agung, kau datangi setiap pagi. Mantap ya Tuhan ya. Iya, dia sudah datang lebih dahulu. Ya, waktu pagi-pagi ya kita belum bangun, Tuhan sudah bangun. Ya, Tuhan yang duduk duluan nih, nungguin nih di kamar kita, ya, di tempat kita masing-masing. Ya, jadi kalau bicara tentang Tuhan yang mau berkomunikasi dengan manusia, oh iya, Tuhan lebih dulu mau berkomunikasi dengan kita. Tuhan, saya pengen ngobrol sama engkau. Oh, Tuhan jauh lebih dulu. Ya, pengen ngobrol sama kita. Ya, nah teasernya itu saudara-saudara. Ya, maka dari itu mari kita sadari ya di dalam Ibrani pasal kelima ayat yang 13 ya. Dan kita buka. Ini ada beberapa ayat yang akan kita jalan-jalan ya. Tapi akan berfokus di Ibrani pasal yang kelima ayat yang 13 ini ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tandain ya Ibrani pasal 5 ayat 13-nya. Tolong diberi tanda karena nanti kita akan bolak-balik ke sini lagi. Ibrani pasal yang kelima ya, ayat yang ke-13 dikatakan apa? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Orang yang lahir baru maka dia dianggap sebagai bayi rohani, sebagai anak-anak rohani ya. No hard feeling ya, jangan tersinggung. Karena ini bicara tentang pertumbuhan. Jasmani mungkin sudah gede gitu ya, sudah besar gitu ya. Tapi bagaimana dengan kerohanian? Selalu diawali dengan apa? Bayi rohani. Kapan dimulainya? Ketika Anda memutuskan lahir baru. Kapan itu lahir baru? Mungkin orang bertanya-tanya. Ya, kalau Anda sungguh-sungguh, kau akan ingat tanggal kapan kau pernah mengundang Yesus masuk ke dalam hati Anda.
Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 menjelaskan bagaimana proses lahir baru. Ketika Yesus berdiri di muka pintu hati seseorang, dia mengetok, barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Apa kata Tuhan Yesus? Aku akan masuk ke dalamnya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Kau buka pintu hatimu, Yesus masuk, kau berfellowship dengan Tuhan Yesus. Itu proses lahir baru. Kapan terjadinya? Ketika kau mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Saya percaya itu adalah momen yang spesial. Ya, waktu itu ada sebuah pertanyaan wawancara. Mungkin itu pertanyaan psikologi ya. Karena pertanyaannya begini. Sebutkan satu momen paling berkesan dalam hidup Anda. Terus saya mikir lama banget. Waduh, nggak punya saya momen berkesan. Mungkin pengujinya juga bingung ya. Yakin Pak nggak ada seumur umur ya kan? Ya kan? Ya pengalaman saya berkesan ya pas nikah. Pas jadian sama istri saya ya sebelum ini ya, sebelum nikah ya kan. Apalagi momen berkesan ya. Sebelum itu Pak ya. Momen waktu masih bapak single gitu ya. Wah apa ya? Nah itu loh. Saya ingat pada waktu itu ya. Saya dibelikan hadiah sepeda ya pada waktu ya saya ulang tahun. Kenapa saya mengingat ya pengalaman itu ya sangat kuat ingatan saya. Saya masih ingat posisi papa saya pulang membawa sepeda baru tersebut. Saya melihat dari balik jendela, wih, papa saya membawa sepeda ya modelnya model ini sepeda cowok lah ya zaman dulu ya dan warnanya silver. Ya, kenapa saya masih ingat? Karena disitulah saya menyadari bahwa papa saya adalah orang yang menepati janjinya. Jadi dulu tuh papa janji ini nggak ditepati, papa janji itu nggak ditepati. Kemudian berapa tahun kemudian, ya dia berjanji dan dia menepati. Bukan masalah sepedanya. Yang berkesan adalah ketika papa saya berubah. Halo amin. Jadi pengalaman orang beda-beda gitu ya, tentang berkesan atau tidak berkesannya. Tapi saya percaya momen ketika kita lahir baru adalah momen yang berkesan. Karena ketika kita lahir baru, kita mengundang Kristus Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita mengalami bahwa Allah semesta alam yang gedenya ampun-ampunan gitu ya, maha kuasa gitu ya. Hati kita ini gak cukup, otak kita gak cukup ya. Tapi dia berkenan tinggal di dalam hati kita. Wow, bukankah itu luar biasa? Momen yang tidak terlupakan. Saya pribadi masih ingat tanggal saya lahir baru. Ya, 2 Februari tahun 2001. 2001, udah pada lahir belum ya? Saudara-saudara, udah kali ya. Ya, masih ingat. Ya kan? Jamnya jam berapa? Jam 10. Karena jam 10 itulah saya ingat banget tantangan altar call. Ya. Firman Tuhan yang membuat saya bertobat, saya masih ingat sampai sekarang. Bicara tentang dasar dan bangunan. Ada 2 macam dasar, bangunan yang di atas pasir dan bangunan di atas batu karang. Sampai sekarang saya masih ingat. Karena itu momen di mana saya pertama kali ya mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Kalau momen itu Anda belum pernah rasakan, mungkin Anda baru bertobat secara logika. Oh ada ya? Ada. Bertobat secara pengetahuan. Baru setengah yang dikatakan apa? Mengaku dengan mulut. Tapi hatimu sebenarnya tidak percaya. Iya enggak ya saya teh bertobat? Iya enggak ya saya sudah selamat? Karena apa? Karena bertobatnya di kepala. Hafalan saja. Kita udah sering dengar bahwa oh percaya Yesus selamat masuk surga. Hafalan. Tapi apakah hatinya mengalaminya? Nah saudara, kalau Anda adalah salah satu dari orang-orang yang meragukan keselamatan. Kalau saat ini menyadari bahwa saya belum bertobat terima Yesus. Momen yang spesial itu. Momen yang gak terlupakan itu. Kayak saya cuma ikut-ikutan. Yang penting dulu dibaptis. Saudara, lahir baru dan baptisan beda. Tidak sama. Lahir baru adalah pintunya. Sedangkan baptisan bicara tentang tindakan percaya. Jadi langkah selanjutnya. Nah saudara, kalau itu Anda, kalau kau ketika nanti malam dipanggil pulang,
kau bingung mau kemana tujuanmu, antara ke surga atau ke neraka, karena dosa-dosa dan pelanggaran yang selama ini kau lakukan. Kalau kau adalah orang yang kedua yang tidak percaya, saya ajak Anda ya, ikuti doa saya. Di tempat di mana Anda berada, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan atas pelanggaran dan dosa saya. Kuduskan dan sucikan saya. Dan saya percaya pada hari ini nama saya sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Dan saya percaya ketika Tuhan panggil saya pulang, saya akan ke surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hati saya. Dalam nama Yesus. Amin. Saya berdoa buat Anda yang berkomitmen untuk hari ini buka hati, mengundang Kristus Yesus masuk, kau mengalami lahir baru. Saya berdoa buat saudara, Tuhan, terima kasih Bapak buat kelembutan hati dari saudara kami Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, biarlah benar mulai hari ini ya Bapak, Roh-Mu memenuhi saudara kami ini Tuhan, dengan haus dan lapar ya Bapak akan firman Tuhan, supaya saudara kami ini Tuhan, hidupnya dibangkitkan ya Tuhan. Dan setiap kutuk-kutuk keturunan, sakit penyakit, kelemahan dipatahkan di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, berkatilah ya Bapak saudara kami ini Tuhan. Hidup yang baru Tuhan Yesus, yang terus dimurnikan oleh Roh Kudus. Terus ya Bapak, excitement yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Allah, ganti duka cita, mengalir memenuhi saudara kami yang lahir baru hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, yang dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, selamat ya Anda yang sudah lahir baru. Ini penting saudara, karena sebelum kita mulai masuk ke dalam materi ini, ya orang yang belum lahir baru, kita nggak akan ngerti apa itu susu. Susu, kembali kita ke layar kita ya, untuk anak-anak ya, mari kita bandingkan dengan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22. Nah tadi saya sampaikan, Ibrani 5-nya jangan ditutup ya, tandain, nanti kita balik lagi. Kapan? Nggak tahu, pokoknya nanti aja balik ya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua ya. Dikatakan apa firman Tuhan? Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Susu diberikan untuk anak-anak. Ya, seorang bayi memerlukan ASI itu kurang lebih ya 2-3 jam sekali. Coba bayangin ya. Ya ini silakan yang sudah pernah ya mengalami ini hal ini ya, monggo ya silakan coba tulis di kolom chat ya. Wah, gimana? Menyenangkan ya, 2-3 jam sekali ya, gantian dengan suami ya. Suami pulang kerja gantian ya, ngurus ya dede bayi gitu ya. Ya, nanti suami tidur, istri bangun gantian shift selanjutnya gitu ya. 2-3 jam sekali ya. Nah, karena apa? Tadi ya, pencernaan bayi itu masih kecil, tampungan ASINya sedikit ya. Kalau kita lihat di dalam hitungan, ini kurang lebih 8-12 kali sehari. Nah, itulah yang seharusnya bayi rohani alamin. Katakan amin. Ya, saudara yang baru lahir baru adalah orang yang disebut bayi rohani. Ya, haus dan lapar itu harusnya ada dalam setiap kita. Ya, demikian kita banyak bertanya, ya, kita banyak makan firman Tuhan. Kita banyak tanya kepada pembimbing kita ya, orang yang melayani kita gitu ya, lahir baru. Saudara, kalau hari ini kau belum punya pembimbing ya, bisa segera hubungi nomor admin ya. Nomor adminnya nanti ya akan ditampilkan di pengumuman belakang ya. Nah, ayo ya segera ya untuk bisa dimuridkan ya. Karena ini banyak bertanya, banyak makan firman. Ya. Waktu saya
memuridkan anak yang baru itu pertanyaannya, ya kita pemuridan bisa 1 jam 2 jam lebih gitu ya. Udah kita makan dulu yuk ya. Nah di tempat makan dilanjut pertanyaannya. Ya itulah saya ngerti. Oh iya bayi rohani. Pulang ke rumah saya kira sudah beres pertanyaannya. Malam-malam jam 11 WA. Ini maksudnya apa ya kok? Ya gampang sih saya tinggal jawab. Baca Alkitab aja sono. Ya. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Itulah bayi. Justru kita sebagai pembimbing rohani, kita merasa bersyukur bahwa, wah ini benar nih bayi nih. Ini benar nih bayi nih. Karena bertanya ya, wah makan apa yang kita sampaikan. Ya, kita sebagai pembimbing rohani ya, Anda yang sudah punya murid ya, jaga staminamu. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Nggak mungkin seorang pembimbing kok baca Alkitab cuma 1 pasal sehari. Ya, anak PA-mu dikasih makan apa? Ya, bayangkan kalau kita sudah punya murid 5, ya nggak mungkin kita masih baca firmannya 5 pasal, ya. Kalau kita bagi rata, ya 5 anak PA itu ya satu pasal 1 orang, ya. Nah, saudaraku ini saya bukan bicara tentang kalkulasi angka, bukan. Tapi bicara tentang ini loh, hati-hati loh, ini bayi rohani ini ngejar Anda, susu, ya mereka mencari susu. Nah, kalau pembimbing gagal, maka mereka akan mencari makanan di luar. Jajan ya. Apa yang enak sekarang ya? Seblak ya, tiramisu. Ya. Manis, asam, asin. Seblak tiramisu ada ya. Nanti bikin lah ya, itu ide usaha ya. Ya. Ada yang namanya apa? Martabak maca. Wah, ya. Cari jajannya di luar jadinya. Ya. Karena apa? Itu tadi ya. Nah saudaraku, ya waktu memuridkan bayi rohani, maka ajarkanlah bagaimana berdoa. Ajarkanlah bagaimana baca firman. 4 pilar ya, disiplin 4 pilar itu. Supaya nanti lama-kelamaan bergantungnya sama siapa? Langsung kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, bayi rohani masih belajar mendengar suara Tuhan. Ya, jadi makanya diberi makan langsung dari pembimbingnya. Tapi ketika terus bertahap bertumbuh, ya udah maju KP bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu belajar 4 pilar. Nah, saudara kalau bingung ya, mari bergabung dalam pemuridan. Nanti paham. Di KP bab 4 itu ada bicara tentang apa? Baca firman, berdoa, bersekutu dan kemudian bersaksi. Ya. Nah, mulai kebentuk nih pertumbuhan rohaninya. Boleh di next? Ya. Nah, anak rohani ya, dia bertumbuh. Maka lihat perkembangan yang selanjutnya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Nah, saudaraku, ya. Kalau kita baca firman Tuhan katanya, dan aku, ya ini 1 Korintus pasal 3 ayat yang pertama, saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya. Saya percaya di dalam pertumbuhan iman kita, suatu saat kita akan mengalami titik di mana kita nggak ngerti firman. Ini apa ya? Apa ini? Ya. Sesuatu yang baru yang menurut kita, oh keras, wow, gitu ya. Terus kita loading gitu sampai pulang ke rumah. Tadi ngomongin apa ya? Otak saya masih bergoyang, ya. Hati saya masih bergetar gitu ya. Ngalamin Tuhan sih ya. Tapi kita nggak ngerti apa itu teh ya. Karena Anda masih anak-anak. Ya, setahun 2 tahun, ya jangan lama-lama. Ya kalau 10 tahun masih anak-anak, kau akan mengundang murka dan angkara, ya. Saya percaya ya, pembimbing yang benar, ya, pembimbing yang baik, ya, itu tidak akan membiarkan, ya, muridnya itu masih akan jadi anak-anak. No, tidak akan. Saya percaya nih ya, saya ya menangkap ya kegemasan para pembimbing rohani. Ya kamu teh, ayo bertumbuh, ya. Iya loh. Kenapa? Itu orang tua yang benar. Ya, itu pembimbing yang benar. Saya ngalamin masa-masa di mana saya bertumbuh itu, ya, waktu kecil ya, secara jasmani, ya, saya tuh pilih-pilih makanan. Maka orang tua saya menggunakan jurus
jamu ya, pakai jamu kurkuma ya, atau apalah beras kencur atau mulawak. Itulah pokoknya diperes jadi satu ya, supaya saya doyan makan. Nah, saya ngerti itu rasanya nggak enak ya, pahit gitu ya kan. Tapi kata orang tua saya, biar kamu doyan makan. Supaya apa? Badan kamu nggak kurus. Bapak Ibu jangan melihat saya sekarang ya. Sekarang sudah mengembang ke kanan dan ke kiri. Ketawa ya. Bagus ya. Nah, dulu tuh nggak sebesar ini ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tadi ada orang tua yang memperhatikan, yang peduli. Nah, bagaimana dengan para pembimbing rohani? Para pemurid hari ini? Apakah kau gemas dengan muridmu yang segitu-segitu aja pertumbuhannya? Ya, apa kata Rasul? Ini siapa sih yang ngomong 1 Korintus ini? Rasul Paulus kan? Rasul Paulus ini lagi gregetan sama murid-muridnya ya. Jemaat yang dia bangun di Korintus. Susulah yang kuberikan kepadamu. Sorry ya, ini bukan kata-kata saya sopan ya. Ini keras sekali saudara. Kalau Anda baca Alkitab dengan bersuara, kau akan merasakan bahwa bagaimana emosinya si Rasul Paulus ini. Ya, susulah yang kuberikan kepadamu ya. Ini karena mereka lagi berantem jemaat di Korintus ini, sok-sokan ya. Saya ini golongan Apolos, saya ini golongan Paulus ya. Mereka lagi berantem ya, pembimbing siapa yang paling keren dan hebat. Ya, kayak ada hierarki sama kastanya gitu ya. Siapa hubungannya? Ya, dihajar, disikat sama Rasul Paulus, ya kan? Nah ini, nada bicaranya nggak santai saudara. Yunani ya, dalam bahasa Yunaninya susu itu menggunakan kata gala. Gala itu sebuah ungkapan atau bahasa metafora, artinya adalah kebenaran Kristen yang dasar. Yang, sorry ya, ini nih kita lihat nih ya. Yesus sebagai batu penjuru. Anda membangun kehidupan iman Anda, dasarnya bukan Yesus. Ya ampun men, itu kebenaran dasar. Susu itu teh, ya. Kenapa maksudnya Yesus sebagai batu penjuru? Ya, kau nggak akan bisa melakukan apa-apa di luar Kristus. Kita harus tanya Tuhan Yesus, ya. Waktu kita mau mengerti, ya, iman kita, maka carilah kebenaran di Alkitab, bukan cari kebenaran di luar Alkitab. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak terselami? Waktu kita carinya di luar Alkitab. Ada sebuah kalimat menarik. Manusia tidak akan mengerti Allah kecuali Allah menyatakan dirinya sendiri. Lah bukannya udah. Satu, Tuhan Yesus. Kedua, lain Alkitab. Inilah penyataan Tuhan. Anda mau cari di mana lagi? Itu adalah yang disebut Yesus Kristus batu penjuru. Kalau itu aja masih mencela-mencele, kita masih meragukan iman kita, masih cari-cari jajan di luar. Ya pantesan, gak pernah dewasa. Gampang banget kesulut dengan perdebatan, ya pantesan gak pernah dewasa. Saya senang nonton apologet, tapi gak semua saya dengerin. Ya, kan ada satu titik, ini sudah berlebihan. Yang dimuliakan bukan nama Yesus. Apologetika secara definisinya adalah memberi jawaban, memberi hak jawab kepada orang yang menyerang iman Kristen. Satu. Yang kedua, memberi jawab kepada siapa? Anak-anak Tuhan yang dalam tanda kutip ya masih meragukan imannya. Nah, ketika tujuannya adalah untuk saling serang, binatang sudah keluar, kata-kata kasar sudah keluar, saya ganti channel. Mohon maaf, telinga saya berharga untuk dengerin perdebatan cemen kayak gitu. Amin. Jadi telinga Anda juga dipakai. Otak juga dipakai. Ini lagi ngomongin apa? Ya. Supaya jangan di situ terus. Ya. Ada yang bilang bahwa Yesus itu seharusnya tidak mati di kayu salib. Masa Tuhan mati di kayu salib? Kan dia Tuhan, masa mati? Nah, Anda pernah nggak berpikir seperti itu? Ya, kalau pernah, ada di Alkitab jawabannya. Ya, Yesus sebagai batu penjuru. Ya, itu kebenaran dasar. Yang kedua, apalagi yang disebut susu, identitas umat Allah.
Apa yang dikatakan dalam identitas ini? Bicara tentang apa? Kau adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa pilihan Tuhan. Amin. Itu identitas. Kita nggak usah perdebatkan lagi. Terus kita merasa diri kita bahwa saya ini hidup nggak ada gunanya. Saya hidup percuma. Ya, waktu itu saya ada nonton ya sebuah film gitu ya. Memang ini film ya, tapi saya curiganya ini diangkat dari kasus nyata. Ada seorang anak yang lahir cacat. Kemudian datang ke sebuah kantor LBH, LBH itu Lembaga Bantuan Hukum, dan dia mengajukan gugatan ya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa membuat dia lahir sebagai orang cacat? Tuntutannya berapa? Berapa ya? Saya lupa angkanya. Ya, miliaran lah. Ya, minta diganti miliaran. Mungkin Anda bingung. Oh, saya juga bingung nontonnya. Kenapa? Identitasnya. Nggak paham sama identitas. Ibadah doang. Kebaktian doang. Nggak ada yang masuk ke dalam hati. Tanpa lahir baru. Ya iya, kayak gitu hasilnya. Ya. Yang berikutnya apa? Panggilan hidup kudus. Ya, boleh nggak sih pegangan tangan, kissing sebelum merit? Kayak gitu aja masih ditanyain. Ya anak-anak. Paham? Kita harus mengerti bagaimana urgensinya Rasul Paulus menulis 1 Korintus 3 ayat 1 ini. Hei, jangan anak-anak terus. Kau nggak bisa dapat makanan keras. Ayo growing up. Kurang lebih seperti itu. Apa yang saya nangkep ketika Rasul Paulus nulis ayat ini. Saudara harus bisa nangkep. Jangan cuma baca Alkitab doang. Ya, amin? Kau harus nangkep apa yang penulis kitab mau sampaikan. Supaya kita baca Alkitab nggak tidur-tidur. Ya saya juga ngantuk pertama, tapi cuci muka ya. Udah gitu bikin kopi ya. Kopinya masih ngantuk ya saya olesin ke mata. Ceng, mata terbuka. Ditaburin ya kopinya ya. Iya, ya karena ini ya supaya Anda growing, katakan amin. Growing gitu loh ya, jangan susu terus. Coba kita lihat yang selanjutnya. Kalau kau bertumbuh, maka kita akan lihat yang terjadi yang selanjutnya. Sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaannya apa? Jadi bertumbuh dulu atau dapat makanan keras? Ya. Ya. Jadi bertumbuh dulu atau makanan keras dulu? Mana jawaban Anda? Silakan tulis di kolom chat. Ya, ini bukan pilihan ganda ya. Nggak ada polling sih. Jadi kapan-kapan kita bikin polling ya. Bu Mulmet ya. Iya. A atau B nih jawabannya ya. Ada yang bilang, ya kasih makanan keras lah supaya terpancing dia bertumbuh. Yakin Anda? Cobain ya. Seorang bayi ya, umur berapa tahun misalnya, umur 3 tahun ya. Terus kita kasih steak MB5. Waduh. Tahu nggak MB5? Iya kan? Ya bayinya juga bingung ya. Yang mungkin yang dijilat sausnya. Udah gitu dia diare ya. Karena sausnya kan belum siap tuh pencernaannya. Jadi nggak bisa saudara. Klik lagi selanjutnya. Ya, kita memberikan makanan keras dulu supaya apa bertumbuh? Ya nggak bisa. Yang benar apa? Anda bertumbuh. Katakan, saya dan Anda bertumbuh. Iya. Baru kau dapat makanan keras. Katakan amin. Nah itu dia slide selanjutnya ya. Jangan harap Anda biasa-biasa saja ya. Saya percaya pembimbing-pembimbing ya yang memuridkan Anda mulai gatal tangannya ya. Iya. Kenapa? Karena orang yang dewasa, yuk kita baca Ibrani 5 ya. Tadi kan kita tandain tuh. Yuk balik lagi ke Ibrani 5 ya. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-14 sekarang. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-14. Dikatakan apa? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai apa? Panca indera yang terlatih. Situ dulu nanti ya, potongan ayatnya nanti belakang ya. Jadi bicara tentang apa? Makanan keras itu diberikan kepada orang dewasa. Kayak gimana kak, makanan yang keras ya? Saya tertantang sebagai anak-anak rohani. Ya kita lihat ya, definisi kata stereos ya. Stereos ini bukan speaker ya Bapak Ibu ya. Stereos ini berarti kuat, satu. Tegas,
kaku. Nah, yang keempat apa? Ya, kita salah paham. Ya, dengan firman Tuhan yang datang. Mungkin kita berpikir Tuhan kejam. Ya. Tapi itulah ternyata definisi dari stereos, makanan keras. Ya, seperti apa? Kita lihat yang selanjutnya. Makanan keras itu bicara tentang apa? Waktu kita merenungkan firman, dalam pertumbuhan rohani kita beranjak dewasa, ya, ada firman yang datang ketika kita dapati di saat teduh pagi. Firman itu membawa pada sangkal diri dan pikul salib. Contoh firman Tuhannya bilang apa? Siapa misalnya namanya siapa? Bobi ya. Nggak ada yang namanya Bobi kan di sini. Bob, ya Tuhan, ingat nggak tetangga kamu, Suneo namanya. Oh, ingat Tuhan. Nah, kamu nanti ketemu ya. Ceritain tentang aku. Nah, loh, Suneo itu kan dari server lain Tuhan. Orang tuanya garis keras Tuhan. Ya kan? Udah gitu ya. Mereka ini terkenal ya, cukup punya pengaruh di lingkungan ya kan? Nah, itulah. Apa kata TikTok ya? Ada lagunya. Tamatlah sudah ego kami ya. Ego kami sudah tamat sudah ya. Sampai berjumpa ya. Iya. Itulah firman yang disebut makanan keras. Kok saya belum pernah? Kok saya belum pernah, Kak? Ya karena kau masih anak-anak. Susulah yang kau terima. Ya. Tapi kalau kau sudah mengalami hal ini, saya ucapkan selamat. Ya. Sangkal diri. Jadi kamu sukanya apa? Saya suka komik. Ya. Mulai sekarang berhenti membeli komik dan membaca komik itu. X ya, ada komik judulnya tertentu ya. Nah, terus saya loading. Ini kejadian waktu saya baru turun dari sebuah toko buku. Ya. Baru turun naik eskalator, tep. Ya. Saya turun di lantai selanjutnya, dalam hati saya berkata, "Kamu suka ya beli komik ini?" "Suka, Tuhan." Nah, ini komik terakhir kamu. Nah, ya selamat. Ya, Anda sudah mengalami makanan keras, ya. Terus saya kasih kemana nih? Ya, saya udah kumpulin dari seri 1, wah bangga banget itu kolektor komik kan saya dulu ya kan. Bahkan saya dapat gaji pun itu sudah saya sisihkan ya, 1/10-nya untuk komik. Ya. Ampun dah, sangat berguna sekali gitu ya kan. Ya. Tapi kan itu tadi ya, firman yang keras itu datang. Maka belajar sangkal diri. Loh ini kan hobi saya. Mana ayatnya di Alkitab Tuhan? Kau nggak pernah melarang di dalam Alkitab yang tertulis. Ya, janganlah kau membaca komik. Gak ada Tuhan ya. Silakan nego terus ya sampai Tuhan Yesus datang. Ya, iya. Kalau kau dapetin firman ini, maka ucapkan selamat tinggal pada ego. Ya, mungkin Anda adalah orang yang suka membuka Tinder. Ya, ada satu teman saya tuh usianya sudah cukup ya senior lah. Senior tapi belum punya pasangan. Ya. Tapi waktu saya lihat, jadi karir atau pasangan Ibu? Karir. Oh, oke. Oke. Saya mau ngomong apa ya? Tapi Ibu pernah doa nggak sama Tuhan? Ya. Itu dulu deh. Ya. Ibu pernah tanya sama Tuhan nggak tentang pasangan hidup? Ya. Jadi bukan perkara, oh saya mengejar karir. Oh, tapi bukan perkara apa coba? Oh, ini kan memang pilihan hidup saya. Saudara, sangkal diri. Kalau firman yang keras itu tidak pernah datang, ya pertanyakanlah kehidupan Anda. Pilihan-pilihan hidup Anda. Selama ini kita menolak apa yang datang dari Tuhan. Ya. 2, dikatakan apa? Makanan keras. Disiplin yang rasa nyaman kita diganggu sama Tuhan. Saat teduh jam berapa? 5:30 Tuhan. Oke, mulai hari ini tambah 15 menit lebih pagi ya. Secara jam itu kan cuman jadi 15 kan? Benar gak sih?
Kan tadi kan 5.30 jadi 5.15. 15 menit saudara. Iya. Tapi kalau itu sudah merobek kenyamanan, ya biasanya Tuhan bilangnya gini, jatuh teduh jam berapa? Jam 5 Tuhan. Oke, kamu bangun jam 3 ya mulai sekarang. Jam 3 pagi saudara. Gimana? Mau bertemu gak nih? Ya? Halo amin? Tapi kau harus dapati dari Tuhan. Dia bicara apa sama hidup kita. Jangan asal kita imitating ya. Kita niru-niru deh, copy paste. Kakak yang ini, dia tuh peka banget tuh. Dia gara-gara, dia kalau doa itu suka sendirian. Ya, itu apa hubungannya? Iya, di bukit doa. Ya, jauh amat. Nggak semua orang bisa bolak-balik pergi ke gua doa. Ya bukan saya melarang Anda doa di sana, bukan. Tapi nggak setiap hari kita bisa melakukan itu, saudara. Tuhan bilang apa sama Anda? Ya kan? Sekarang, apa katanya? Nomor 3. Bukan nanti. Nah, kita harus menangkap makanan keras itu akan mendorong Anda untuk melakukannya sekarang. Bukan nanti. Sekarang, John. Sekarang nggak bisa Tuhan. Sekarang, ya. Itulah urgensi ilahi. Ya, kau didorong sama Tuhan. Sampaikan sama orang itu, nanti Tuhan, nanti orangnya tersinggung. Wah itu urusan dia sama aku. Waduh, Anda mau ngomong apa coba? Ya, saya khotbah di sebuah persekutuan. WL-nya itu memang, mohon maaf ya, ini ya nggak usah minta maaf lah. Ya, melambai, ya kan? Nah, terus waktu lagi PW kayak gini ya, saya kan duduk di belakang. Ya, diingetin dalam hati. Nah, beres ibadah, samperin dia. Oke Tuhan, tantang LB kan? Bukan. Apa dong Tuhan? Bilang, dia laki-laki. Nah lu, udah mah orang baru ya kan? Dari pertama datang ya kan? Tamu undangan ya. Tiba-tiba ya, itu kalimatnya, hah? Iya sekarang. Serius Tuhan di pertemuan pertama. Itulah makanan keras. Urgensi ilahi. Ya. Anda mau tunda, silahkan. Tapi kau gagal di situ. Ya, kau yang pernah gagal, jangan menyerah. Minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan basuh lagi, ya, murnikan lagi, bertobat, minta Tuhan bicara lagi. Iya, ya, sekarang, bukan nanti. Ya, bayangin, saudara, kalau itu adalah detik terakhir, kesempatan terakhir orang itu bertobat. Ya, terus kita menunda, orangnya meninggal dalam dosanya. Siapa yang akan dituntut pertanggungan jawab? Ya orang yang diingetin untuk doain dia. Yeskiel menuliskan itu nggak main-main. Ya, mari kita bertobat sekarang, ya, bukan nanti. Keempat, bicara tentang apa? Ketaatan kepada hal yang tidak disukai. Kenyamanan, disiplin, ego, ya, barulah terjadi nomor 4. Ketaatan pada hal yang tidak disukai. Tuhan, saya tuh suka banget Tuhan dengan dunia IT. Ya. Pokoknya kalau saya suruh ngebongkar komputer, saya bisa ngabisin waktu seharian gitu ya. Pengen tahu ini isinya apa, ya. Ini listriknya berapa, frekuensinya berapa, ya. Saya kumpulin majalahnya, ya. Tiba-tiba di satu titik, ya, dalam doa, saya diingetin, ya. Panggilan kamu bukan itu. Coba gimana, saudara? Ya, kita mungkin berpikir cita-cita, passion. Wah ini kan saya banget gitu loh Tuhan. Saya kan kuliah di kampus mana gitu ya kan. Nah, tapi tiba-tiba waktu kita datang, ya, sama Tuhan, sungguh-sungguh datang sama Tuhan, dan Tuhan bilang sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, loh, berlakulah seperti Abraham. Abraham waktu dipanggil sama Tuhan keluar, maka dia tidak ada nego. Oke Tuhan, yuk cas lah, kita cabut, ya kan? Iya. Dan disitulah Abraham menjadi growing, dan semakin growing lagi. Ya, kepada hal yang tidak disukai. Coba bayangkan, Anda hari ini menjadi seorang Nabi Hosea.
Pusing nggak Anda? Saya pun baca kisah Hosea, pendek sih pasalnya, tapi kok nyelekit dalam hati. Dan ternyata tindakan Nabi Hosea ini adalah perlambang kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Usai jadi Hosea itu udah ya pusing, sudah tamatlah ya Alkisah kami, ya kan? Ya, stres itu jadi Hosea, ya kan? Sesuatu yang kita nggak suka. Mungkin di titik itu Hosea sedang bucin-bucinnya sama seorang cewek Israel. Setakswiu gitu ya. Ternyata Tuhan bilang, nikahilah Gomer. Ya, itulah dia, makanan keras. Saya ucapkan selamat kalau Anda pernah mengalaminya. Ya, ini baru basic ya, saudara ya. Nomor 5, keluar dari masa lalu. Keluar dari kejayaan, keluar dari kegagalan, keluar dari penolakan, keluar dari masa lalu kita. Ya, Tuhan bilang, sudahlah. Ini juga pernah dikatakan sama Tuhan, jangan ingat-ingat lagi hal yang di masa lalu. Karena aku membuat sesuatu yang baru. Nah, maka yang baru itu tidak akan pernah kita terima. Kalau yang lama masih kita pertahankan. Makanan keras lagi nih yang Anda terima ya. Maka nomor 6 bicara tentang apa? 1, 2, 3, 4, 5 menimbulkan nomor 6. Membawa pada ketergantungan penuh kepada Bapa. Garis bawahi nomor 6. Kalau Anda tergantung kepada Bapa, maka lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Ya. Hal yang lain itu sudah bukan masalah lagi. Ya. Saudara pernah nggak sih merenungkan Mazmur pasal 23, ayat yang ketiga? Apa katanya? Kita mulai dari ayat yang pertama. Ini ada lagunya kan? Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya, I shall not want. Ya. Jadi, aku tuh nggak perlu punya keinginan lagi. Aku tuh nggak perlu punya hal-hal yang, sesuatu yang nggak perlu. Karena saya tahu Tuhan memberi apa yang saya harusnya perlu. Amin. Nah itulah Mazmur pasal 23. Ya, ketergantungan penuh kepada Bapa. Ya, ini kan di Belanda ya, di luar negeri ini ada kejadian yang namanya listrik mati ya, berhari-hari. Nah, Bapak Ibu, kalau itu terjadi di Indonesia bagaimana? Ya. ATM mati. Ya nggak ada listrik ya ATM mati kan. Terus gimana dong kita bertransaksi beli makan? Otomatis harus tarik tunai dong. Ya kan? Kalau tunai habis mau ganti pakai apa? Barter. Ya, ini saya ada USB ya buat beli nasi sepiring. USB-nya berapa giga? 5 giga. Oh ya udah nih 5 sendok. Ya, udah kayak gitu barternya. Kamu punya apa? Power bank, berapa mAh power banknya? Udah kayak gitu. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau itu terjadi, masihkah kita bergantung sama Tuhan? Ya, mungkin kita nggak tahu, kita tuh sedang bergantung sama siapa. Ketika hal itu diambil daripada kita. Saya pernah ngalamin ya titik di mana saya tuh ya nggak punya waktu berdoa. Ya, saya merasa bahwa saya sibuk. Ya, jadi menjadi alasan saya untuk tidak berdoa. Bangun kesiangan, udah gitu berangkat kerja lagi. Suatu saat ya Tuhan bikin saya sakit, terbaring di rumah sakit. Gimana? Enak kan menginap di rumah sakit? Ya kalau nginep doang nggak apa-apa ya. Cuma masalahnya dikasih gejala tipes ya, penyakit tipes gitu ya kan, berbaring berhari-hari ya. Udah hari kelima keluar dari rumah sakit ya, masuk kantor ya. Kata atasan, udah Pak, muka Bapak pucet, pulang lagi sana. Cutinya diperpanjang ya. Iya, ya. Tapi disitulah saya ngerti bahwa kita nggak tahu sesuatu itu penting sampai kita kehilangan. Ya. Sampai waktu saya kehilangan kesehatan, kehilangan waktu, ya. Nah, Tuhan ambil daripada kita. Nah, apakah kita bergantung kepada Bapa? Ini adalah makanan keras, ya, yang terus akan Tuhan berikan sampai membentuk kita. Pernahkah ini Anda alami? Kalau sudah, selamat, ya. Kau sedang dibentuk menjadi orang dewasa. Karena
langkah selanjutnya adalah kalau kita sudah mengerti tentang kedewasaan, ya, kita akan mengerti yang namanya indra, ya. Indra di dalam bahasa Yunani, ya, adalah aisteterion, ya. Hanya orang dewasa yang memiliki panca indera yang terlatih. Indra di sini bisa dimaknai ke dalam 3 hal. 1, sensory perception, memaknai informasi yang diterima. Ya, mungkin kita nggak tahu ya dalam mimpi, ya kita lagi enak-enak tidur, terus kita melihat ada seorang bayi. Terus minggu depannya lagi mimpi yang sama, minggu depannya lagi mimpi yang sama. Apa ini sih? Bukannya kita lagi seneng bayi ya, lihat-lihat gambar bayi gitu ya di Instagram gitu ya. Bukan gitu ya, tapi itu muncul berulang-ulang. Itu sensory perception. Yang berikutnya apa? Discernment. Bicara tentang membedakan, menyaring, membuat penilaian yang bijaksana. Nah, itu indera yang terlatih, ya. Jadi bisa membedakan, ya. Dan yang terakhir adalah intellectual understanding. Itu pemahaman dari aisteterion, ya. Penalaran logis, analisis, berpikir jernih. Oh, bukannya kita ini beriman, tidak perlu bernalar. Nah, Anda jangan lupa, nalar yang dimaksud di sini adalah bicara tentang logika dari firman Tuhan. Amin. Apa yang firman Tuhan katakan? Ya, orang yang menabur banyak akan apa? Menuai banyak. Itu logikanya di mana? Kalau logika manusia. Bukankah logika manusia bilang ya, rajin menabung pangkal apa? Oh, hemat pangkal kaya. Rajin menabung pangkal apa? Nanti Anda pikir sendiri ya. Lah, Alkitab logikanya lain ya. Logikanya apa? Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Nah, itu dia ya. Makanya kenapa indera kita ini harus kembali kepada indera yang alkitabiah. Ya, kita lihat ya next slide-nya. Ya, seperti manusia ya, ada indera jasmani, ada indera rohani. Ya, manusia katanya punya panca indera. Nah, saudara, tapi waktu Anda baca artikel-artikel ilmiah lebih dari 5 ya, betul ya. Contoh, indera yang membuat Anda bisa menggerakkan anggota tubuh tanpa melihatnya. Indera yang membuat Anda bisa berjalan dengan seimbang. Itu indera loh. Tahu dari mana? Itu indera. Coba Anda muter-muter di satu titik, ya, terus coba jalan lurus. Nggak bisa kan? Karena itu ada satu bagian indera di tengah otak manusia, ya, fungsinya keganggu. Mau dicoba? Abis ini silakan ya. Ya saya sih nggak mau ya. Ya. Nah, jadi ada indera-indera ya, saudara, ada banyak indera gitu ya. Nah, demikian juga dengan indera rohani, ya. Ada yang disebut dengan mata rohani, telinga rohani, perasa rohani, tapi lebih daripada itu, saudara, ya. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam pengenalan dari indera itu sendiri. Indera rohani rusak karena dosa dan penyembahan berhala. Kita lihat Mazmur 135. Kembali ya, saya ingatkan Ibrani 5 ini jangan ditutup ya. Nanti kita balik lagi ke sana. Mazmur 135 ayat yang ke-18. Kita lihat sama-sama. Mazmur 135 ayat yang ke-18 dikatakan apa? Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Ini ngomongin apa? Kita lihat dari ayat 15. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Ia mempunyai mulut tetapi tidak berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. 18-nya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Indra rohani rusak ketika apa? Berhala. Ketika kita punya berhala, apa yang kita pikirkan, renungkan secara nggak sadar, kita sedang menyembah hal itu. Maka kau akan menjadi sama dengan apa yang kau percayai, apa yang kau sembah. Kalau itu adalah sebuah hal yang bisu, yang buta, maka akan terjadi demikian. Saudara, Tuhan nggak pernah bisu, Tuhan nggak pernah buta. Tuhan punya firman, yaitu perkataan. Tuhan nggak pernah bisu. Tuhan nggak pernah buta. Apa kata firman Tuhan? Mataku tertuju kepadamu. Itu artinya apa? Mata Tuhan menjelajah. Mata Tuhan memperhatikan setiap kita. Nah,
masalahnya. Dosa dan penyembahan berhala. Sesuatu yang kita tempatkan lebih tinggi daripada Tuhan. Ya, itu akan jadi berhala. Saudara jangan lupa, pada waktu kita menempatkan ego kita lebih tinggi daripada firman Tuhan. Aturan-aturan lebih tinggi daripada firman Tuhan. Kemudian bicara tentang tradisi lebih tinggi daripada firman Tuhan. Kau akan menjadi seperti apa yang kau sembah. Bukan saya ngomong, firman Tuhan. Nah, artinya apa? Ya, kalau kita bicara tentang penyembahan berhala, itu seringkali kita nggak sadari. Ya, dan saya percaya Roh Kudus sedang menegur Anda hari ini. Ya, hal-hal yang hari ini kau sedang tempatkan lebih tinggi daripada Tuhan. Daripada perkataan Tuhan. Ya. Maka bertobatlah hari ini. Amin. Ya. Apa katanya tadi? Makanan keras sekarang, bukan nanti. Ya. Oke, next. Kita lihat ya yang selanjutnya. Bicara tentang bagaimana melatih indera rohani. Ya. Sebagai seorang yang dewasa, ya, memiliki panca indera yang terlatih dengan cara apa? Membangun diri, ya, membangun diri dengan cara apa? Berbahasa roh, ya. Wah, Kak, saya belum dapat, ya. Saya udah coba ikutin berbagai ibadah dan KKR, tapi saya belum dapat, ya. Kau bisa dari rumah masing-masing tumpang tangan kepala Anda dan minta, Roh Kudus penuhi saya. Jadi fokusnya adalah kepada Roh Kudus itu sendiri. Amin. Ya. 1 Korintus 14 ayat yang keempat dikatakan apa? Membangun. Ya, membangun bicara tentang dalam bahasa Yunaninya apa? Oikodomio, oikodomos, ya kan, sama ya. Nah, itu tuh kata yang sama digunakan oleh tukang bangunan. Jadi kita mau membangun rumah nih. Itu sama, ya, oikodomos tuh, ya. Jadi waktu kita sedang berbahasa roh, ini nih kita sedang bangun kerohanian kita. Ya. Apa dulu sih yang ditaruh? Ya jelas, orang lahir baru, pondasinya Kristus. Nah, ke atasnya. Ya, seberapa rajin kita membangun kerohanian kita. Ya. Ada yang mungkin setahun sekali, ya. Ya gimana mau bangun menjadi kokoh gitu ya kan? Nah, ini bicara tentang apa? Membangun diri. Siapa yang bertanggung jawab? Anda dan saya. Tuhan, kenapa saya nggak punya kerohanian seperti X, Y, Z gitu ya? Kok saya di sini-sini aja? Pertanyakanlah bagaimana kau oikodomos. Bagaimana kau membangun di atas dasar tersebut? Ya, apakah kau punya komitmen pribadi untuk punya waktu lebih membaca Alkitab, untuk punya waktu lebih berdoa di jalan? Ya, saya bersyukur ya. Waktu menggunakan kendaraan mobil itu jadi punya banyak waktu untuk bisa nyembah, merenungkan firman, bahasa roh di mobil. Ya. Kalau di sepeda motor juga bisa. Ya, cuman keganggu sama klakson dan orang-orang ngegosip di sebelah. Ya, saya heran ya. Ada orang naik motor, beda motornya nih ya, tapi mereka ngobrol di jalan, ngahalangan ya. Beli aja jalan sendiri kalau gitu ya. Nah, itu keganggu ya. Lagi bahasa roh di jalan ya. Ada ketemu orang kayak gini. Otomatis klakson bunyi ya. Ya gitu ya. Atau saya ikut nimbrung di tengahnya. Itu lebih parah lagi ya kan. Nah, jadi ayo bangun kehidupan kita, amin. Itu tanggung jawab Anda dan saya. Seperti membangun rumah. Rumah seperti apa yang kita mau bangun? Ingat firman Tuhan. Rumah yang indah. Desain arsiteknya siapa? Tuhan Yesus. Maka kita harus rajin bagian kita untuk nyusun bataknya ke atas. Jendelanya kita mulai susun. Itu bagian Anda dan saya. Ya, jangan menyerahkan kepada hamba Tuhan. Ingat ya, itu yang bikin banyak ya para pemimpin di gereja, ibadah, pemimpin rohani ya. Itu mereka kelelahan. Ya karena ngurusin anak-anak yang bertahun-tahun. Casingnya udah dewasa, rambut putih. Apakah itu Anda? Ya udah, kita bertobat ya. Karena waktu kita berbahasa roh, kita sedang menambah sensitivitas roh. Ya. Ada yang mengatakan bahwa berbahasa roh itu sedang seperti radar.
ya. Radar itu menyala gitu ya. Nah, jadi kita menjadi lebih peka dengan apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya. Kalau kita baca Roma pasal yang ke-8, apa dikatakan? Judulnya aja udah bagus ya. Apa coba teman-teman? Ya, Bapak Ibu. Roma pasal ke-8 judulnya apa? Ingat? Ya. Nah, manusia roh. Baca sendiri di rumah ya. Panjang itu ya. Roma pasal ke-8, hidup oleh roh. Ya. Jadi manusia rohani itu tidak dinilai. Ya. Bicara tentang apa? Karena dia hidup di dalam apa yang Tuhan pimpin dan katakan. Maka standar dunia tidak berlaku. Halo, amin. Kemarin saya ngedengar obrolan ya, ada dosen ngobrol dengan mahasiswa ya. Ini nih cara membangun karir ini begini ya, dari awal tuh sudah dipersiapkan. Sekolahnya sekolah yang khusus mengirim anak-anak kurikulum internasional. Dari situ sekolah ini bekerja sama dengan universitas yang di luar negeri yang memang di situ ahli dalam satu mata kuliah tertentu. Konon katanya jebolan atau graduate daripada kampus tersebut itu pasti dapat kerja, sudah ditandain sama perusahaan-perusahaan swasta besar. Karena jebolan lulusan dari sana. Dalam hati saya bilang apa? Tidak untuk anak Tuhan. Amin. Tidak untuk anak-anak yang bersungguh hati, yang mau mendengar suara Tuhan. Maka Tuhan akan bikin sesuatu yang heran. Halo, amin. Ya, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar natur. Nah, hidup oleh roh. Maka kita harus paham sensitivitas rohani. 1 Korintus 14 ayat yang ke-14 dalam versi Amplified. Ketika aku berdoa di dalam bahasa-bahasa yang baru, disebutnya unknown tongue ya dalam bahasa roh. My spirit by the Holy Spirit within me praise. My spirit, rohku, ternyata ada penjelasannya. Bersama dengan Roh Kudus berdoa kepada Allah. Jadi kenapa pada waktu orang berbahasa roh, dia sedang mengakses ya, ada percakapan yang tidak dimengerti oleh setan. Ya. Tapi di sini terjadi apa? Sensitivitas roh, sensitivitas, ya. Nah, makanya penting untuk berbahasa roh, ya, dimanapun dan kapanpun, ya. Nggak usah kita pusing dengan, loh, bukannya Rasul Paulus mengatakan yang satu berbahasa roh, yang satu berdiam diri, yang satu menafsirkan, gitu ya. Iya, di dalam ketertiban dan keteraturan. Tapi waktu Anda sendiri di rumah, ya, dalam perjalanan atau dimanapun itu, silakan berbahasa roh. Karena itu bicara tentang melatih, membangun diri kita. Amin. Ya. Kalau kita melihat kisah hidupnya dari Smith Wigglesworth, saya baru dapat satu artikel yang menarik. Ya. Smith masuk ke sebuah gerbong kereta. Ya, dan di kereta itulah orang-orang bertobat dan minta dilayani oleh Smith. Padahal Smith baru masuk doang. Ya. Pak Smith belum PI, Pak Smith belum buka KKR, ya, baru naik gerbongnya, ya, hadirat Tuhan yang mencengkeram itu ada di dalam gerbong kereta tersebut. Kisah yang kedua yang saya baca, ketika Smith, ya, datang di sebuah negara, dia sempat diusir dan ditangkap, ya, karena orang-orang yang dilayani oleh Pak Smith sembuh, mengalami kesembuhan ilahi, ya. Itu rumah sakit nggak ada kerjaan. Karena sembuh gitu ya. Kemudian ketika ditanya, apa rasanya Pak Smith memiliki hadirat Tuhan yang begitu luar biasa? Nah, di dalam sesi pertanyaan itu, Pak Smith menjawab, berbahasa roh. Ya. Jadi selain kita sedang membangun diri kita makin tajam, kita makin peka. Nah, ini yang akan terjadi, saudara. Kau sedang menghadirkan hadirat Tuhan di tempat di mana kau berada. Wah, kantor saya hancur. Hancur laporan keuangannya. Nipu semua. Double laporan, ya kan? Nah, ya, Anda yang mengalami hal itu, ya, berbahasa roh lah. Di kantor dimanapun Anda berada.
Ya, kau melihat di sekolah Anda, ya, sekolah Anda isinya kenapa ya? Ya, bikin males datang ke sekolah. Satu, gurunya nyebelin, so asik. Waduh. Ya. Teman-temannya juga ya, pamer-pamer mereka ya, flexing-flexing tuh, ya. Punya penghapus baru, pamer. Ini penghapusnya bisa ngomong. Waduh. Ya itu kan anak sekolah ya. Suka beli apa baru tuh cerita gitu ya kan. Ya mungkin kita males gitu ya, mengalami hal itu di sekolah gitu ya. Teman-teman yang di pelajar gitu. Ya, fokus kita apa? Bangun diri kita. Yuk bahasa roh. Ya, sehingga atmosfer yang tidak enak itu bisa menyingkir. Amin. Ya, diganti dengan hadirat Tuhan. Nah, saudara, tanggung jawab pribadi. Jangan diserahkan kepada orang lain. Ini tanggung jawab Anda pribadi, membangun diri. Kau akan semakin tajam. Ya. Oke, next, nomor 2 ya. Kita lihat di dalam nomor 2 bicara tentang apa? Saat teduh pagi, ya ini indera pendengaran yang dipertajam. Wah, udah lama nih saya nggak dengar suara Tuhan. Nah, kalau itu Anda, mari kita baca Yesaya 50 ayat yang keempat. Ya. Yesaya 50 ayat yang keempat, ya. Ini adalah, apa dikatakan? Perikopnya apa? Ya, perikopnya adalah ketaatan hamba Tuhan. Nah, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah ini yang menarik. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mempertajam itu bahasa Ibrani-nya ur. Ur itu ternyata membangunkan, wake up, ya, membangkitkan, membuat terjaga rohani kita. Ya kan tidur tadi kan. Makanya kenapa pagi-pagi ya Tuhan Allah ya mempertajam pendengaran kita. Untuk apa? Mendengar. Mendengar apa? Seperti seorang murid. Jadi boleh dong saya bikin kesimpulan. Ya, orang percaya yang tidak mendengar bukan murid Kristus. Boleh dong dari ayat ini saya membuat definisi. Ayo berlatih. Karena menjadi murid itu bukan sekedar label. Selamat, saya terdaftar di pemuridan Anu. Bukan. Ya, tapi kualitasnya dong kejar. Ya. Jadi membiasakan apa? Telinga mendengar suara Tuhan. Ya. Jadi waktu kita doa saat teduh pagi, ya. Makanya kita minta jangan yang biasa-biasa. Ya. Kalau kita diingetin baca satu firman di luar dari bacaan rutin kita, buka aja. Ya, dan belajarlah untuk mendengar Tuhan mau ngajarin apa tentang hal ini. Ya, dan itu butuh latihan, saudara. Tapi kan dikatakan mempertajam. Mempertajam itu kan membangunkan. Nah, kita kan nggak tahu seorang bayi rohani di hari keberapa bisa mendengar suara Tuhan. Mungkin suara Tuhannya itu hal-hal yang sebuah kata, ya satu kata gitu ya kan. Misalnya apa? Duduk, misalnya, ya. Atau tadinya tiduran, ya bertobat ya masa satu duduk tiduran ya. Duduk ya. Apalagi ya. Habis duduk ngapain ya? Ya tanya Tuhan. Mungkin satu kata perintah. Ya. Bersujud ya. Nah, lakukan aja. Ya, itu lagi trigger. Anda tuh sedang berlatih ya untuk kepekaan rohani. Nih, telinga rohani Anda. Ya. Kemudian dari hal-hal yang seputar saat teduh ya, kau akan mengalami Tuhan bicara tentang hal yang gak penting. Contoh, setrika baju. Ah, saya kan orangnya apa adanya. Iya, oh pantas gak punya pasangan. Apa adanya terus hidupnya. Iya kan? Kalau Tuhan bilang setrika tuh baju, ya saya positif thinkingnya apa? Tuhan mau kasih saya pasangan. Katakan amin. Ya sekarang udah nikah saya. Setelah Tuhan bilang setrika baju, oh iya bener. Ini pengalaman pribadi, iya kan? Buka mata kamu John, buka. Lihat ke sebelah kanan, lihat kanan. Itu kan ada cucian, cuci. Nah, itu kan gak penting gitu loh. Tapi itulah membiasakan telinga mendengar suara Tuhan. Sekarang buat orang yang rohani, bukannya segala sesuatu adalah rohani. Kau kuliah rohani. Saya dapat sebuah artikel menarik, saudara. Ya, di dalam bahasa Ibrani, kata bekerja
dan kata beribadah dan kata melayani itu punya satu kata yang sama. Jadi firman tidak membedakan kamu tuh lagi kerja, kamu tuh lagi ibadah, kamu tuh lagi melayani. Sama di hadapan Tuhan. Jadi kerja adalah ibadah. Makanya kerjanya buat Tuhan Yesus, bukan buat UMR. Halo, gaje, ya kan? Bukan dong, ya. Oke, amin. Waktu kita kuliah, anak yang lagi kuliah ya, teman-teman yang lagi kuliah, sama ya, pejuang skripsi, ya. Mana suaranya, ya, kasih emot api-api, iya kan? Iya. Jadi tadi saya mau ngomong apa, saya lupa. Anda kuliah tuh sama dengan melayani Tuhan, ya. Jadi kuliah jangan asal, kuliah aja jangan sekedar lulus, jangan, ya, karena kau sedang beribadah kepada Tuhan. Wow, menarik ya. Jadi membiasakan telinga mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan sentil hatimu, John, servis motor, bukankah itu rohani? Sehingga ketika kita dalam perjalanan, ya, misalnya kita mau berangkat kuliah atau misalnya berangkat ke tempat pemuridan misalnya ya, kita tuh nggak mogok motornya. Coba saudara bayangkan nih ya. Udah tahu bensin merah, ya, tenang aja men, belum habis ya, masih ada 5 liter cadangan. Berapa sih tangki kalau udah di garis merah? Iya motor ya, masih ada 3 liter, tenang. Masih ada cadangan, tenang, ya kan? Nah, ya. Itu aja Anda sudah bodoh, ya. Ngerti maksudnya, ya? Tahu sesuatu yang baik tapi tidak dilakukan. Nah, gimana hal-hal yang kecil yang lain yang Tuhan bilang? Kita akan terus melogikakan. Nah, ini kan bukan perkara rohani Tuhan. Masa yang kayak gitu aja diatur. Ya. Nah, jadi biasakan telinga kita mendengar suara Tuhan. Titik di mana kita bangun pagi, saudara, kau akan terbiasa mendengar, ini ton Bapak bicara. Ya, orang yang ngerti musik ya pasti paham banget tuh ya, pitch perfect. Ada sendok jatuh, wah ini cekres ini. Ada orang batuk, wah batuk ini, batuk A7 ini. Batuknya melengking A7. Enggak dong, masa A1 dong, A1 A2 loh ya. Ya itu ya, kita jadi paham tonnya Tuhan bicara. Ya. Ada yang bilang seorang laki-laki kesulitan mendengar suara Tuhan karena sama-sama laki-laki. Ya. Maksudnya secara ini ya ton suara gitu ya. Tapi saudara, kau saat teduh terbiasalah mendengar Bapa bicara. Kau akan mengerti bagaimana Tuhan memanggilmu di doa pagi. Ya, Dia memanggil kita dengan nama kita. Ya, yang suka ganti-ganti nama ya. Manggil nama pakai nama orang tua, bertobat ya adik-adik ya. Kakak pun dulu juga begitu ya. Masalahnya kan orang tua sudah meninggal ya. Jangan jadi aneh-aneh hidupnya gitu ya kan. Tuhan akan memanggil dengan nama kita. Amin. Dan nama itu punya arti. Ya. Jadi nggak kebetulan waktu Tuhan mengganti Yakub si brengsek dengan nama Israel. Wah, itu bahasanya halus saudara. Yakub tuh bukan brengsek sebenarnya. Anda cari deh di internet, ya, dalam bahasa aslinya. Ya, lebih kasar lagi. Ya. Tuhan ganti destininya. Bahwa Yakub tidak lagi menjadi penipu, tapi dia menjadi Israel. Amin. Ya. Sama dengan Abraham, ya. Dulunya apa namanya? Abram kan, berubah menjadi Abraham. Pasti ada maksud dan tujuan. Saudara-saudara yang namanya ada banyak ya. Kalau nggak salah di sini ada yang namanya 4 kata ya. A, B, C, D, panjang banget namanya ya. Ada yang 5, belum sama marga gitu ya. 6 ya. Panjang banget ya belakangnya ya kan. Dan saya percaya Tuhan tuh punya panggilan khusus buat setiap kita. Nah, kenapa saya bahas ini? Ini trigger saudara. Ingat kejadian waktu Tuhan ngajak ngomong Samuel. Bukankah Tuhan men-trigger dengan memanggil nama Samuel terlebih dahulu? Ya. Kalau kita tidak pernah mendengar nama kita dipanggil oleh Tuhan, kamu tuh ngapain sih selama ini?
Ini triggernya ini penting, saudara. Mungkin tadi saya sampaikan bercanda. Ya, tapi waktu kau sudah mulai dipanggil dengan namamu, siap-siaplah. Dia mau say something. Adam aja dipanggil namanya. Masa kita enggak? Amin. Ya, mungkin Adam punya nama panjang, saya nggak tahu. Ya. Pokoknya Tuhan panggil dia Adam yang tercatat di Alkitab, ya kan? Nama panggilan spesial dari Tuhan. Nah itu loh triggernya. Jadi biasakan diri mendengar suara Tuhan. Apa yang dikatakan selanjutnya? Slide selanjutnya ya. Di nomor 3. Roma 12 ayat yang kedua mencatat ya. Ya kita buka ya, Roma pasal 12 ya. Nah ini kenapa penting bicara tentang melatih panca indera. Roma 12, kita buka dulu ayatnya. Roma 12 bicara tentang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah menggunakan kata metamorfoo, ya berubah menjadi bentuk yang lain. Jadi waktu kita berpikir, nggak lagi seperti manusia lama. Nah kita baca kalimat pembaharuan. Pembaharuan itu menggunakan kata kainos, bukan neos. Karena ini artinya beda. Di ayat yang kedua, Roma 12 ini, menggunakan kata kainos, artinya new in nature. Beda dengan yang namanya neos. Neos itu new in time. Contoh, saya beli ya kemeja, nih kemeja baru nih. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 31 Januari 2026. Ya, tanggal 31. Besok tanggal 1 Februari, saudara. Apakah ini masih kemeja baru? Kalau artinya neos, bukan lagi baru. Paham nggak saudara? Tapi kalau kainos, bicara new in nature. Artinya, kau ini nggak lagi sama dengan yang dulu. Kau adalah ciptaan yang baru. Ya, pikiran yang terus baru setiap hari. Karena nggak sama lagi dengan pikiran yang lama. New in nature, kainos. Maksudnya apa sih? Ya, kita akan studi Matius pasal 25 sekarang. Yuk kita buka supaya kita paham. New in nature, ingat-ingat ya, kainos ya. Matius pasal 25, ya kita lihat Bapak Ibu, ya. Oke, semangat, haus dan lapar akan Tuhan, amin, ya. Baru setengah ya, baru setengah, saudara. Enggak dong, ya. Matius pasal 25 ayat 24 dikatakan apa? Firman Tuhan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Kurang ajar, nadanya dinaikin. Tahu dari mana? Tanda seru di akhir. Gimana? Anda jadi tuannya deh. Ketemu sama hamba macam kayak gini. Ya, nadanya dinaikin di belakang. Oh, dia lagi modulasi ternyata, overtone. Nadanya dinaikin ya, itu kurang ajar kalau di dalam percakapan sehari-hari. Ya, nggak seperti itu Bapak Ibu. Ya, kenapa hamba yang punya 1 talenta ini salah paham? Ya, karena dia merasa bahwa waktu dia menerima talenta yang 1 biji itu, dia membandingkan dengan hamba yang lain. Lah kenapa dia 5? Kenapa dia 2? Kenapa saya 1? Emang gak bener nih Tuhan. Emang memperbudak kita. Emang nyuruh kita kerja. Emang menuai di tempat di mana dia tidak menabur. Apa yang terjadi? Pikiran dari si hamba yang 1 talenta itu ya dikabulkan. Ya, 1 talenta itu diberikan kepada yang punya 5 talenta. Jadi apa yang dipikirkan sama hamba yang 1 talenta itu terjadi. Nah saudara, kita pernah gak kecewa sama Tuhan?
Coba kita renungkan kembali. Ya. Seringkali karena apa? Mengenal Tuhan dengan cara sendiri. Dan hamba yang punya 1 talenta ini tuh sejak dia menerima 1 talenta itu, langsung dikuburkan. Itu nggak pakai delay itu besok. Lagi mikir usaha mana yang cocok. Coba saya nonton TikTok dulu, lihat Zoom dulu, siapa tahu ada training bisnis yang keren gitu ya, peluang usaha gitu ya. Nggak ada, itu langsung dia nerima 1 talenta, kubur. Jadi Anda mengerti, sejak kapan dia kecewa? Sejak dia menerima talenta itu. Apa yang salah? Pola pikir. Next, ayat yang selanjutnya, kita bandingkan. 2 Raja. Ini orang India ya? Bukan ya? 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-20. Ya kita lihat ya. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-20. Tentang siapa? Naaman disembuhkan. Nah, kita mulai baca dari ayat yang ke 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, yakni Naaman. Abdi Allah itu adalah Elisa. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. 16. Tetapi Elia menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Apa katanya? Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Titik. Nggak ada koma. Udah. Ya. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. 19, maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. 20 apa? 20 apa? Kata pertamanya apa? Berpikir. Gehasi, pujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, ngapain bawa nama Tuhan? Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang yang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Selanjutnya kita sudah paham bahwa kustanya Naaman pindah ke siapa? Kenapa? Ya coba klik satu lagi. Ya, gak ada ya? Oh, karena saya belum ketik ya. Nah ini tambahannya adalah karena Gehasi gagal paham tentang kesembuhan. Kesembuhan itu karunia. Karunia itu gratis. Jadi kalau Anda yang pernah mendengar di rumah sakit ya, orang-orang yang didoakan, dikenai tarif, bukan dari Tuhan. Strict itu bukan dari Tuhan. Ya, karena kesembuhan itu karunia. Ya. Gehasi cari keuntungan. Lihat, orang yang gagal paham, pola pikirnya kemana-mana. Saudara, bagaimana mungkin kita mengerti maksud Tuhan ketika Tuhan bicara? Waktu kita nggak punya pembaharuan budi. Kita masih membawa cara pikir kita terus. Masih saya, dan saya. Untungnya apa? Lu saya juga dari dulu begini, nggak ada masalah. Nah, saudaraku, ya pembaharuan budi ini nggak enak. Karena adalah keputusan setiap hari untuk berubah. Ya, kenapa sih kita perlu yang nomor 4? Coba kita lihat. Nomor 4. Ya. Nomor 4 adalah berpuasa. Kalau Anda masih nyangkut di pola pikir, mari kita lihat Markus 9 ayat yang ke-17. Kemarin sempat dibagikan ya di doa Jumat. Makanya Bapak Ibu hadir dalam doa Jumat ya, saudara-saudara ya. Ayo kita doa bareng ya. Di tempat di mana kita masing-masing ya. Di Bandung ada, di Jabodetabek ada,
Papua ada ya, Medan ada. Nah, buat yang belum ada, ayo bikin. Tanya ke kakak pembimbingnya atau pemimpin areanya. Kak, ayo kita bikin persekutuan doa. Saya percaya ya, pembimbing Anda akan semangat 45. Gas! Ya, karena doa itu penting, saudara ya. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 ya. Matius pasal yang ke-9 ayat 17 ya. Judulnya tentang apa? Perikopnya? Matius 9, 17. Hal berpuasa. Ya, hal berpuasa. Ya, ayat yang ke-14 kita baca. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepadanya. Nah, ada satu hal membahas tentang Kain ya. Tapi kita lihat ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Terpelihara, ya, tidak terbuang. Ya, kantong itu, ya, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, ya, adalah memakai kata askos. Ternyata waktu kita coba baca lebih lanjut, askos itu punya sinonim kata yang artinya berusaha. Ya, askeo, yang artinya apa? Exercise, berlatih. Ya. Artinya apa? Menundukkan daging. Ini adalah bicara tentang hal berpuasa. Goalnya apa dari puasa? Bukannya tambah langsing, ya itu mah efek samping ya. Oke, kolesterol turun ya, gula darah juga turun ya. Apalagi tensi juga bagus ya setelah puasa gitu kan. Tapi kan bukan itu tujuan utamanya. Karena ini judulnya hal berpuasa. Supaya kau menerima anggur yang baru itu terpelihara dalam hidup kita. Makanya PR-nya apa? Berlatih. Amin. Berusaha. Ini yang namanya bayar harga, saudara. Ya saya terberkati ya dengan satu kesaksian murid. Ya, nggak punya handphone. Lah kalau janjian pemuridan gimana? Percaya. Pembimbingnya bilang hari apa, jam berapa, dia datang. Mau hujan, mau tsunami, ya. Nggak ada tsunami lah, masa Bandung tsunami. Apa sih? Ya topan gitu ya. Tornado atau apapun itu ya kan, maka dia akan datang. Ya. Nah, itulah orang-orang yang berhasil memiliki kantong anggur yang baru. Iya, urusannya bukan dirinya lagi. Ya, Anda waktu sakit, gampang kan sebenarnya buka handphone dan bilang, guys, kita libur dulu ya pemuridannya ya. Tapi waktu Tuhan ingatkan dalam hati saya, ya, saya lagi sakit Tuhan, saya lagi demam. Iya, saya juga tahu. Iya juga ya, ngapain saya ngomong ya. Tapi masalahnya beri makan anak ini. Ya, ada berapa undangan khotbah gitu ya waktu itu ya. Saya ngalamin ya, udah mau saya tolak, udahlah Tuhan, ini mah mepet waktunya. Saya lagi sibuk yang lain. Ya. Aduh Tuhan, masa undangan khotbah datang H-1. Ya, bagaimana para pembicara dapat undangan H-1? Ya, dak dik duk der gitu ya. Kalau bahasa sekarang tuh sik sak sok. Ya. Tapi waktu saya mau tolak nih, udah buka handphone gitu ya. Udah buka handphone tinggal ketik gitu ya. Sorry ya guys ya. Diingetin dalam hati, beri makan mereka. Nah, saudara, itulah yang disebut dengan apa? Puasa. Ya. Menundukkan daging. Maka kita akan lebih tajam lagi untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Nah, itulah puasa. Kenapa puasa menjadi persiapan sebelum pelayanan Yesus? Itu juga jangan lupa Anda. Ya, Yesus di muka bumi memakai rupa manusia. Ada kelemahan di dalam daging. Bukankah Yesus merasa lapar? Bukankah Yesus merasa ngantuk, capek, lelah? Makanya Yesus tertidur di atas kapal, ya kan? Ya itu kan manusiawi, ya. Kemudian di Taman Getsemani Yesus bersedih gitu ya. Nah, tapi kenapa Yesus bisa melalui semua itu? Ya. Kenapa Yesus bisa
menghajar yang namanya legion. Ya. Kenapa Yesus bisa mengusir ya roh-roh yang sedang menghinggapi anak yang kerasukan? Sakit penyakit hilang. Kenapa? Persiapan Yesus di padang gurun adalah berpuasa. Musa sebelum naik ke gunung, ya gunung di tempat di mana dia menerima hukum Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan? Berpuasalah. Nah, saudara, waktu kau berpuasa, diingatkan sama Tuhan, ataupun komitmen pribadi, maka ada yang sedang berubah dalam kerohanian kita. Ya, kita sedang memperbesar wadah kita. Amin. Kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang lebih keras lagi. Amin. Dilihat dari durasi. Sekarang udah berapa menit ini kita khotbah? Ya. Sudah berapa menit kita? Ya. Orang yang terus membangun dirinya, ya. Kau akan terus ya bertahan ya, mendengarkan tanpa ngantuk gitu ya. Kalau ngantuk cuci muka ya. Ya. Kenapa? Karena ini kita sedang dilebarkan kapasitasnya. Amin. Ya. Jadi bersyukurlah kalau Anda ketemu dengan firman yang panjang-panjang ya. Ya asal benar ya. Maksudnya ya, bukan sengaja dipanjang-panjangin ya, bukan ya. Nah, ya bersyukurlah karena Anda sedang diperbesar kapasitasnya. Hasil dari apa? Puasa. Orang yang berpuasa 1 jam, ya itu kapasitasnya lebih besar daripada orang yang gak puasa. Makanya bersyukurlah, Kak, saya cuma bisa puasa 3 jam. Bagus, kasih semangat murid kita. Ya, itu juga menjadi pemicu buat pembimbing-pembimbing yang sudah tidak berpuasa. Ya, coba colek pembimbing Anda, puasa, ayo puasa ya, puasa Kak. Ya, Kak temenin saya puasa. Wah, jadwal saya bukan besok, jadwal Kakak Jumat. Ya, Kak, saya semangatnya besok. Tunda semangat kamu. Mana bisa? Emang orang tuh sedang menyunat begitu ya. Semangatnya jadi sunat ya kan. Gimana coba saudara? Ya, Kak, saya teh besok mau puasa. Ayo gas. Kakak juga mau puasa ya. Oh, emang jadwal Kakak? Wah, diadakan lah. Itu baru pembimbing. Amin. Iya dong, terlatih. Ya, seminggu berapa kali Kak? Ya cobain dulu aja sehari seminggu. Ya, 3 jam aja. Kau akan lihat bagaimana ya ayam menari-nari di atas pikiranmu. Ya, air putih itu yang menetes di keran ya, bikin kita haus ya. Ya nggak apa-apa. Nah, itulah puasa. Ya, bukan sekedar nahan diri, tapi sebenarnya dalam roh kita sedang menghancurkan apa yang disebut dengan ego. Anda yang masih bermasalah dengan ego, masih debat terus sama Tuhan, juara Anda emang. Hebat Anda debat sama Tuhan. Ya. Coba kalau Tuhan menampakkan diri sama Anda, masih bisa debat nggak? Ya. Berpuasa itu semakin kita peka. Amin. Ya. Kita mengerti kapan Tuhan mau bicara. Amin. Ya. Kenapa Petrus ya mau duduk berdoa di loteng atas? Ya. Karena dia tahu Tuhan bicara kepadanya di loteng tersebut. Makanya dalam satu ketika ya Petrus mendapat penglihatan apa? Ada apa? Bungkusan turun dari langit. Isinya adalah hewan-hewan yang haram. Yang nggak boleh secara hukum Taurat maksudnya ya. Kenapa Daniel berdoa 3 kali sehari? Nggak ada yang nyuruh. Kenapa coba? Apakah dulu Daniel punya kakak pembimbing? Boleh dong saya minta nomor WA-nya? Ya. Daniel nggak ada yang nyuruh doa 3 kali sehari. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan mau say something. Daniel adalah penasehat kerajaan. Jabatannya tinggi sekali. Di antara orang-orang yang berhikmat cendekiawan, orang-orang buangan, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah yang terpandai di antara mereka. Dari mana? Puasa. Ya kan? Hasil latihan. Ya, punya disiplin. Daniel 3 kali sehari. Nah, kau akan mendapati disiplin-disiplin yang unik.
Waktu kau terbiasa melatih, ini baru 4 ya saudara, belum nih, masih ada yang lain. Kau akan punya disiplin-disiplin yang unik ketika kita terbiasa melatih yang kecil-kecil dulu deh. Ya, bahasa roh dulu deh, 5 menit sehari. Ya, Kak, saya belum dipenuhi Roh Kudus. Ya, habis ini yuk minta sama Roh Kudus. Amin. Ya. Iya dong, ya. Radikal dong murid-murid untuk aktif, ya kan? Agresif, urgensi Tuhan dong, ya, untuk dipenuhi dong, ya. Nah, jadi ayo mulai dari hal kecil dulu. Puasa sehari seminggu. Apa tadi bahasa roh, ya kan? 15 menit, ya. Nanti ya 5 menit dulu lah, ya. Nanti naik jadi 12, jadi 13 dan selanjutnya. Ya, tadi apa? Kita recap lagi. Saat teduh. Saat teduh bisa dimulai dari 5 menit. Bangun pagi, ya ini buat bayi rohani ya, buat anak-anak ya. Anda duduk di kasur Anda dan panggil nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Sebut nama kamu. Saya mendengarkan. Saya bersyukur hari ini bisa diberikan kesehatan. Pimpin saya Tuhan sepanjang hari ini. Saya nggak bisa kalau tanpa Tuhan Yesus. Amin. Udah. Baca Alkitab 1 pasal. Beres. Ya, itu saat teduh 5 menit. Ya, iseng-iseng dulu ya. Saya pasang timer ya sama satu murid saya. Yuk kita baca Alkitab 1 pasal yuk. Mulai dari Matius. Baca Matius pasal 1. Stopwatch dinyalain. Kita total sekitar 70 detik baca 1 pasal. 70 detik berarti berapa menit? 1 menit kan? Ah iya, 1 pasal itu. Iya kan? Bisa kan? Bisa. 1 menit doang. Ya kan? Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Amin? Nah, kita masuk nomor selanjutnya. Apa tuh? Apa tuh? Ya. Mata. Ya. Kita lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-16. Ya. Lukas pasal 23 ayat yang ke-16. Yuk kita lihat. Lukas pasal 23 ayat yang ke-16. Judulnya apa? Salah nih. Ya. Bukan Lukas 23 ayat yang ke-16, saudara. Ya. Bentar ya. Saya cari dulu, ya kan. Yohanes. Nah. Bentar ya. Salah tulis. Oke, kita lihat Matius pasal 23 ya. Nah, ini ngetiknya ya terlalu cepat ya, jadi typo ya. Salah juga. Ya. Nah, teman-teman, judul perikopnya adalah ya percakapan di Emmaus. Nah, itu tuh perikopnya tuh. Ingat nggak di mana, teman-teman? Ya. Percakapan di Emmaus ya. Jadi Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus ya, Lukas pasal 24 ayat yang ke-16 ya. Jadi pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap dengan segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kapan selubung itu terbuka? Kita lihat. Ya. Loncat ke ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun apa? Mengenal Dia. Ya. Jadi waktu kita mempertajam mata kita, ya kita ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi kita nggak sadar bahwa kita bisa bertemu Yesus di mana saja. Mungkin pribadinya kita nggak lihat. Mungkin kita nggak sadar bahwa yang sedang berkata-kata itu adalah Tuhan. Mungkin kita sedang nonton televisi atau tayangan sebuah film, ya. Mungkin Tuhan sedang bicara sesuatu dari film tersebut, tapi kita nggak melihat.
Nah, caranya gimana melatihnya? Fellowship lah dengan Tuhan Yesus. Ingat, orang yang lahir baru, Wahyu 3 ayat yang ke-20, dikatakan apa? Pada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalam. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Bicara tentang apa? Fellowship. Amin. Ya, berapa sering Tuhan Yesus kita temui makan bareng sama murid-muridnya? Got the point? Fellowship dengan Tuhan. Iya, terbiasa bertemu dengan Tuhan. Kau akan melihat dia sedang muncul. Dia sedang mengerjakan sesuatu melalui hidup kita. Amin. Ya. Jadi pada waktu ya, pada suatu saat ya ada sebuah acara retret ya. Saya cuma melihat ya, tangan Tuhan itu sedang ya ada di kepalanya seorang saudara Simon. Cuman masalahnya kan dia wanita ya. Tuhan kalau saya tumpang tangan gimana? Ya. Terus saya diingetin dalam hati, kamu doain orang itu. Terus kan gampang ya kita ngomong, kan Tuhan udah duluan tumpang tangannya, saya nggak usah lah. Nah, itu loh saudara, kau sudah melihat kemana tangan Tuhan sedang bergerak. Ya, maka belajar taat, peka, itu loh maksudnya Tuhan. Amin. Itulah fellowship dengan Tuhan. Coba kita lihat sekali lagi. Di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6 ayat ke-17. Makanya penting ya teman-teman, untuk saat teduh, bukan sekedar pagi-pagi bangun ya, tapi ada fellowship di sana. 2 Raja-Raja 6 ayat ke-17. Ya. Apa dikatakan di sana? Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini keren ini. Ya, kalau dalam cerita-cerita peperangan ya, wah itu tuh excited ya ngelihat pasukan pakai seragam baju besi gitu ya, berbaris ya untuk mengepung gitu. Wah, tapi pada waktu saya baca ayat ini nggak ada apa-apanya. Ini lebih keren ya, karena sepanjang gunung itu saudara, coba bayangin. Anda pernah lihat gunung apa deh ya? Coba bayangin ya. Nah, sepanjang gunung itu isinya adalah pasukan tentara Tuhan. Ya. Dan hanya bisa dilihat ketika apa? Nabi Elisa minta kepada Tuhan. Saudara, kita minta sama Tuhan. Tuhan, celikan mata saya. Amin. Jadi doanya tuh jangan berkat terus, ya. Tapi celikanlah mata saya Tuhan untuk melihat masalah ini. Ya. Saya melihat Kristus di balik masalah ini. Nah, jadi kita minta sama Tuhan, celikanlah Tuhan mata saya. Tadi yang pertama apa? Matius bilang apa? Fellowship dengan Tuhan. Teman-teman waktu fellowship ngapain? Duduk, makan, ngobrol, apa aja bisa dibahas. Dari hal yang serius sampai yang tidak serius. Tadi yang saya bilang gak penting tuh ya, itu setrika ya. Jadi ingat-ingat teman-teman ya, kalau Tuhan bilang setrika baju, berarti Tuhan. Ada-ada aja. Ya memang setiap orang berbeda ya. Ternyata kita lagi diingetin buat hal yang lain gitu ya, ternyata setrika ya. Ya itu ya, kan fellowship gitu loh. Ngobrol gitu loh. Dan saya percaya doa-doanya orang yang sudah fellowship dengan Tuhan Yesus itu gak kaku. Ya. Ada saya datang pulang dari kuliah, saya bilang, Tuhan kesel banget sih saya Tuhan. Asli saya kesel banget sama orang ini. Ya saya cerita gitu ya. Jadi nggak pakai bahasa yang, oh Tuhan penguasa langit dan bumi, bahasanya saya rendahkan gitu. Nggak usah. Fellowship, kayak kau lagi nongkrong, di depan kamu nih ada Tuhan Yesus, dua-duanya lagi megang cangkir kopi gitu loh. Di tengahnya ada apa? Ada pisang goreng. Saya nggak mikir pisang goreng sih, saya mikirin kerupuk ceker. Makasih ya Dian Josia. Kerupuk ceker ya kan, sambil minum kopi gitu loh. Tuhan Yesus ya, kita ya kesel banget Tuhan. Itu cerita gitu ya. Saya lagi dapat sebuah konten juga ya. Nah konten ini memang AI generated gitu ya. Tapi saya melihat bahwa iya ya, kenapa sih kita nggak doanya kayak gitu? Jadi ada Tuhan Yesus lagi duduk di kafe, ya mejanya meja bulat, depannya adalah seorang laki-laki gitu ya. Dia cerita, Tuhan, IHSG anjlok, saham
saham terjun. Jun. Stres ya kan. Aduh Tuhan modal gue. Itulah doa. Menurut Tuhan gimana ya? Saya percaya sih ini hanya sementara ya. Tuhan kayak gimana sih kalau di Alkitab katanya ada Goshen buat anak Tuhan gitu ya. Halo para saham-saham investor yang lagi jongkeng. Katakan amin. ya itu ya, itulah ngobrol dengan Tuhan ya. Katanya beli emas buru-buru. Lah, anak Tuhan mah nggak kayak gitu. Anak Tuhan mah nggak FOMO ya. Sekarang Anda beli emas di puncak gunung ya. Nanti turun sekali ya, siap-siap ya kan. Jadi nggak all in saudara. Kalau Anda punya tabungan itu jangan semua all in ke emas hari ini. Jangan dong. Ya, apa katanya? Ya. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budi. Amin. Ya, minta sama Tuhan. Tuhan ada apa sih sebenarnya? Kok ekonomi lagi melesek begini ya Tuhan? Terus invest di mana? Ya. Nah, itulah orang-orang yang melatih panca ini. Bukakan mata rohani saya. Jangan mentanya, Tuhan saya mau lihat setan. Anda ngelihat setan Anda ketawa. Ya, bengep mereka. Setan itu ya kan, ditonjokin. Ya. Nah, jadi jalan Tuhan. Itu kan permintaan. Hasil fellowship anak nongkrong. Ya, kalau anak nongkrong, iya mending nongkrong sama Tuhan Yesus daripada nongkrong di susu murni sampai malam ya. Susunya habis ya, diusir Anda. Kapan pulang weh? Saya pernah nongkrong di kafe, lampunya sampai dimatiin. Halo, siapa yang suka begitu ya? Ya kalau saya sih pemuridan ya, sampai kafenya ditutup ya. Sampai pegawainya tuh udah banting-bantingin kursi. Sengaja banget ya kan? Ya itu ya, maksudnya fellowship dengan Tuhan. Yang mungkin gak inget waktu gitu ya. Nah itulah fellowship dengan Tuhan. Ayo rindukan lebih lagi, amin. Kalau kau pengen mempertajam indera rohani kamu. Next, apa sih slide selanjutnya? Oh, tinggal dikit nih ya. Ibrani pasal kelima ayat yang ke-14 ya. Kita baca lagi saudara, balik lagi ke Ibrani 5 ayat 14. Yuk, balik lagi yuk. Ibrani 5 ayat ke-14 ya. Oke, Ibrani 5 ayat 14 ya. Perikopnya juga peringatan supaya jangan murtad saudara ya. Apa ini maksudnya ya? Kita lihat ya. 14. Katanya apa? Yuk, Ibrani 11 ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang telat. Mana yang baik dan jahat. Membedakan itu ada dua hal nih teman-teman. Yang pertama, diakrisis. Ya. Diakrisis itu artinya memilah, memisahkan. Nah ini contohnya adalah kita lagi memisahkan mana beras putih, mana beras merah. Ya, waktu itu saya punya saudara ngamuk berantem sama suaminya. Ya, jadi dia campurin yang namanya tepung terigu dan gula pasir. Mau bikin adonan saya nanya, tambahin gue telur nih, air dikit gitu ya. Ini berantemnya jangan kayak gitulah ya kan. Beras ditaruh di lantai, apalagi jagung yang kering ya, dia tumpahin di lantai. Itu lagi berantem tuh orang ya. Ujung-ujungnya ya, istrinya bungkus ngemasin tas ya, bajunya masukin ke koper, dia pergi dari rumah. Nah, coba saudara, ya. Jadi mana yang menyenangkan Allah dan menyakiti hatinya? Tadi ada perumpamaan, ya, memisahkan beras putih dan beras merah. Itu kan kontras banget, gak? Benar nggak sih? Meskipun dua-duanya sama-sama beras, benar nggak sih? Nah, saudara pernah nggak memisahkan gula tepung dan tepung terigu? Nah, itu lebih susah lagi, ya kan? Kalau gula pasir sama gula tepung gampang, tinggal diayak aja, ya kan?
Ini kalau gula tepung dan tepung terigu. Ya, Anda pernah membedakan yang namanya maizena, tapioka, terigu, sama tepung beras? Ada yang bisa bedain? Ya. Lupa lagi ya. Ya ada yang kuning, ya ada yang pucat, ya kan? Nah ini kalau ibu-ibu nih yang di Zoom nih hebat kalau bisa bedain. Saya angkat topi ya. Cuman saya nggak pakai topi sekarang. Jadi mana yang asli dan palsu? Ya, itu kan susah dibedakan kalau udah kayak gitu. Tapi waktu orang yang punya indera terlatih, dia bisa membedakan. Ya, dua-duanya rohani, dua-duanya baik. Tapi mana yang dari Tuhan? Dia krisis. Ya, memilah, memisahkan. Clear. Mana dosa, mana enggak dosa. Clear, itu kekudusan Tuhan. Dimulai dari apa? Indra rohani yang terlatih. Masa ada orang nggak bisa bedain? Ya, ini dosa atau nggak dosa? Di umur yang dewasa nggak mungkin. Hatinya sudah berbicara, cuman dia abaikan. Ya. Nah kita lihat karunia membedakan roh 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Ya. Nah, kata diakrisis muncul di sini. 1 Korintus 12 ayat ke-10, firman Tuhan berkata, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ada roh manusia, ada roh jahat, ada roh Allah yang bekerja. Ya. Dan kalau kita ketemu dengan mujizat, tanda-tanda yang heran, jangan lupa, Wahyu mencatat bahwa akan ada antikris. Antikris. Mereka datang dengan mujizat yang seolah-olah, oh ini teh Mesias nih. Benar ini teh orang yang takut akan Tuhan. Dia disertai sama Tuhan. Ya. Karunia membedakan roh secara presisi. Membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Saudara, di akhir zaman ini, murid-murid sangat perlu karunia ini. Sangat perlu indera yang tajam. Ya, kau akan melihat di YouTube mujizat, kau akan melihat di pinggir jalan mujizat. Ya, udah pernah ketemu belum di YouTube? Ya, orang yang menyembuhkan sakit penyakit itu di jalan. Nah, saudara, ini dari Tuhan atau bukan? Kau akan ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang berkarisma, yang begitu mengagumkan dengan perkataan-perkataannya, sangat menyentuh hati. Saudara, dia krisis, ya akan membedakan. Benar enggak dari Tuhan? Mana yang bukan? Firman Tuhan disampaikan, tapi lihat, ya kau akan tahu sumbernya. Karena nabi palsu pun mengajarkan firman Tuhan. Gimana guys? Akhir zaman nih, ya. Kalau nggak dilatih panca inderanya ya, kita tuh seperti keledai yang bodoh, ya, yang diajar tapi nggak tahu. Nah, saudara, ayo, ya, mari kita punya diakrisis yang pertama. Yang kedua apa nih? Kita lihat ya. Ini slide terakhir ya. Wow. Terakhir dari yang terakhir. Kan. Kita lihat Roma 12 ayat yang kedua. Tadi sudah dibaca. Ya. Cuman kita lihat lagi dia, Roma 12 ayat yang kedua ya. Apa maksudnya dari membedakan? Ini muncul juga membedakan saudara. 12 ayat yang kedua. Nah, dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tadi sudah dibahas. Nah, sehingga dampaknya, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bicara tentang apa? Menguji, menilai, mengenali, sama seperti proses pemurnian logam. Dokimazo, itu kata kerja. Ya. Jadi kalau yang tadi, diakrisis itu adalah kata benda, kemampuan. Tapi ketika kau sedang membedakan, dokimazo, prosesnya menguji sesuatu.
Contoh ayatnya di mana? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Ya, dokimazo, ya, nilai, ujilah, jangan buru-buru kita telan mentah-mentah. Kembali ke Alkitab yang tertulis. Tanya Roh Kudus, menurut Tuhan bagaimana? Menurut engkau bagaimana Tuhan? Nah, ini adalah dokimazo, ya. Dan ini butuh proses, saudara. Mana yang baik, mana yang jahat. Mungkin sekarang susah dibedakan. Ya, untuk yang frontal terang-terangan jahat, ya kita bisa membedakan. Bagaimana kalau yang dibungkus dengan bungkusan rohani? Nah, ya, apakah setiap pelayanan adalah melayani Tuhan? Ya, mari diakrisis dan dokimazo. Ujilah di dalam Tuhan. Ya, sudah selesai khotbahnya. Tapi apa yang kita mau review kembali, ya, kita nih nggak bisa jadi bayi rohani terus, saudara. Kita tidak bisa terus-terusan menjadi anak-anak yang mentanya tuh susu, yang ringan-ringan aja lah. Udah jangan lama-lama khotbahnya gitu. Cepet aja udahlah. Sibuk saya mau kerjain yang lain. Nggak usah ibadah sekalian. Ya, udah yang gampang-gampang aja. Ya kapan Anda menerima makanan keras? Ya, tapi kan saya diberkati. Kau belum lihat berkat yang dari Tuhan. Apa yang menjadi doa saya dan murid-murid saya? Tuhan, saya mau lihat sejauh apa Tuhan mau bawa kami. Tuhan, saya mau lihat sejauh apa Tuhan mau bangkitkan kami. Nah, itu yang harus jadi doa kita. Berkat yang sekarang, seujung kuku juga nggak ada. Ya, karena fokusnya bukan berkat. Nah, saudara, jangan jadi anak-anak terus. Jadilah orang-orang dewasa yang menerima makanan keras. Sepanjang khotbah hari ini, kalau kau ditegur oleh 1-2 bagian, maka bertobatlah, lembutkanlah hatimu. Kalau ada hal-hal yang selama ini mengganggu fokus, ya, menjadi kesenangan yang tanpa kita sadari membuang waktu kita di hadapan Tuhan, maka hari ini putuskan, singkirkan itu. Kalau Tuhan bilang, buang game, maka buang game. Emang dosa ya main game, kok minum game? Main game ya, kan enggak dosa. Ya. Tapi kalau Tuhan sudah minta, maka belajarlah sangkal diri kita. Kan itu baru awal. Maka latihlah dengan, tadi ada berapa poin? Ada 6 ya? Ada 6 poin, saudara. Ya, kerjakan berurutan. Boleh yang mana dulu silakan. Ya, tapi urutan dari hal yang kecil dulu deh. Ya, maka kita sedang melatih, ya, terus melatih semakin tajam, melatih semakin tajam, sehingga muncul 2 hal dalam hidup kita. Ada diakrisis, milah, memisahkan. Ada dokimazo, menguji dan menganalisa sesuatu. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita sembah Tuhan.